Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu terkait mega skandal yang mendera Kementerian Keuangan, ya. Dan ini merembet dari skandal DJP, Dirjen Pajak. Tidak cukup sampai di situ, ternyata juga membongkar, ya, terkuak, ya, mega skandal yang nilainya bukan ecek-ecek, yaitu 300 triliun dan kemungkinan bisa bertambah dan melebar. Dan ini adalah praktek mega skandal KKN kita yang bisa dikatakan terburuk gitu, ya. Dan seolah-olah tidak ada pembelajaran untuk reformasi yang kemarin ini untuk menjadikan good governance dan clean government. Ini yang ada statement dari Antoni Budiawan, yaitu bersihkan yang kotor. Antoni Budiawan, Jokowi harus berhentikan Sri Mulyani, ya. Jadi sudah banyak sekali pengamat, ya, yang melihat harus ada tanggung jawab moral, termasuk juga mundur, Sri Mulyani harus mundur atau Jokowi memberhentikan Sri Mulyani. Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka. Terkuaknya gaya hidup mewah, pejabat Kementerian Keuangan mencoreng nama baik negara. Untuk itu diperlukan langkah dari Presiden Joko Widodo untuk bersih-bersih birokrasi. Salah satu langkah utama yang diusulkan Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan. Presiden Jokowi harus mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Justru yang sangat vital, yang kotor ini harus dibersihkan. Jadi Pak Jokowi ini sebagai pimpinan itu harus memberhentikan Sri Mulyani, kata Antoni dalam acara diskusi Front Page Communication bersama kantor berita politik Ermol bertemakan dosa pajak Sri Mulyani di Kopi Timur, Jakarta Timur, Selasa. Antoni menambahkan masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Bahkan ketika pengungkapan gaya hidup mewah pejabat Kemenkyu diklaim sebagai bentuk bersih-bersih. Karena saat ini sedang disorot, kalau dia mengatakan ABC, kita polling saja. Saya rasa masyarakat Indonesia tidak percaya dengan Kemenkyu bersih-bersih, ujarnya. Menurutnya penyelewengan jabatan di pejabat Kemenkyu berjalan secara sistematis dan terstruktur. Jadi ini tidak bisa didiamkan. Pak Jokowi harus mengganti pimpinan ini dengan pimpinan yang bersih. Kalau tidak mau bersih-bersih, nama Pak Jokowi akan tercoreng, tutupnya. Ya sobat sekalian, ya, menanggapi yang terakhir akan tercoreng. Dan memang kalau kita melihat statement yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkait masalah membentuk pemerintahan bersih, ya, bebas dari KKN, ini juga masih tanda tanya gitu, ya. Padahal saat ini Presiden Jokowi sudah memerintah 2 periode dan tinggal, ya, periode kedua ini yang akan habis masa periodenya di 2024. Dan terkesan memang tidak ada keinginan, ya, untuk tidak ada perbaikan ke arah yang lebih baik lagi dalam hal membentuk good governance dan clean government, ya. Apalagi yang dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini efek kita cenderung, ya, turun drastis, ya, terjun bebas, ya. Dan ini yang terburuk sejak era reformasi. Jadi yang semulanya 40, ya, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita, kemudian turun lagi 38, ya. Dan yang terakhir kemarin itu turun lagi 34. Kalau kita turun lagi merosot, ya, sampai ke angka misalnya 25, maka kita akan menjadi negara yang terkorup, ya. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi bisa di dunia gitu, ya. Dan kita masih kalah dengan Singapura, negara dengan jumlah penduduk segelintir gitu, pemerintahnya bersih, ya. Dan kalau nggak salah yang paling bersih itu negara Skandinavia, ya, Finlandia atau apa gitu, ya. Ya, mereka memang dalam hal governance-nya memang benar-benar bisa membuat good governance dan clean government, ya, dengan pertama gitu, ya, budaya yang budaya political will, ya, yang ada,
untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih. Jadi kalau kita melihat saat ini yang pemerintahan itu tambah jeblok dalam nilai IPK-nya, memang seakan-akan tidak ada perbaikan gitu ya. Pun juga dengan adanya lembaga ad hoc KPK ya, seakan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen negara yang harusnya bertaji dalam hal pemberantasan korupsi. Dan walhasil kita ketahui dengan adanya lembaga anti rasuah yaitu KPK ya, harus kita akui pemberantasan korupsi itu bukan malah lebih baik ya, tapi korupsi itu malah tumbuh subur gitu ya. Dan jelas pula memang tidak ada ya sikap atau tindakan yang yang tegas dan juga berintegritas untuk meningkatkan ataupun mengurangi ya tingkat praktek KKN kita itu yang semakin parah. Dan memang kalau kita melihat instrumen-instrumen hukum termasuk dalam undang-undang tipikor ada satu pasal yang itu ya sebenarnya pasalnya itu penting dalam hal pemberantasan korupsi ya, tetapi saat ini dihapuskan oleh DPR, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik ini sangat penting untuk melihat ya harta dari pegawai termasuk juga pejabat publik ketika menjabat hingga selesai masa jabatan. Jadi pasal ini tahu ya karena karena DPR juga ada sangkut pautnya kepentingannya ya dengan termasuk juga tidak ada political will ya dari pemerintah juga, yang mendorong ya harusnya untuk diterapkan lagi pasal pembuktian terbalik ini. Jadi pejabat ya setelah selesai masa jabatannya seharusnya harus membuktikan ya kalau ada kelebihan harta yang ada itu secara detail ya, termasuk juga dari mana harta-harta yang diperoleh, apakah dari harta yang tidak tidak legal ya, legal atau tidak legal. Dan itu yang salah satu diusulkan oleh Antoni Budiawan kepada Presiden Jokowi ya, agar segera mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Jadi Sri Mulyani itu ya kita ketahui sudah menjabat selama 15 tahun ya. Tetapi apa yang terjadi saat ini justru melihat tidak ada perubahan terhadap institusi yang dipimpin oleh Sri Mulyani, yaitu baik itu Dirjen Pajak yang kemarin sempat heboh dengan kasus Rafael Alun Trisambodo, dan itu kalaupun tidak ada pengungkapan kasus itu kemungkinan akan terus tertutupi gitu ya. Dan ini adalah payahnya kita, tidak ada niatan untuk ataupun tindakan untuk bersih-bersih, dan terbongkar itu karena kasus yang tidak sengaja ya, kasus Rafael Alun Trisambodo. Jadi seakan kita itu tidak belajar atau tidak ada keinginan untuk membersihkan institusi yang berkaitan langsung dengan keuangan ya. Kasus Gayus Tambuhan dahulu ya, itu harusnya bisa memberikan cambuk pelecut untuk menjadikan Dirjen Pajak termasuk juga Kemenku harus lebih baik lagi ya. Tapi ternyata yang terjadi justru praktek ya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu malah menjadi semakin memburuk gitu ya, dengan terungkapnya transaksi gila 300 triliun ya. Bayangkan nilai tersebut adalah nilai yang fantastis di tengah saat ini kondisi masyarakat sedang susah, di tengah saat ini masyarakat ekonomi secara global mengalami yang namanya resesi gitu ya. Jadi mereka itu melakukan pamer harta ya,
kemudian juga mempropagandakan hedonisme, dan itu berlangsung terus menerus gitu ya. Jadi kalau kita yang benar-benar fair ya, to be fair ya, harusnya ya sesuai slogan ya, ikan busuk itu mulai dari kepalanya gitu ya. Jadi ya kepalanya terus dipotong gitu ya, termasuk juga Sri Mulyani. Jadi ketika mendengar ada transaksi mencurigakan 300 triliun, dan ini kemungkinan pasti akan lebih ya, karena ini memang patut diduga fenomena gunung es gitu ya, yang tercatat saja atau yang diketahui saja sekian, bisa jadi yang terjadi itu lebih besar lagi. Dan ketika melakukan klarifikasi gitu ya, kemudian mendorong kerjasama dengan Pak Mahfud untuk bersih-bersih Kemenku, itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Harus ada tanggung jawab moral, etik sebagai pimpinan ya, dan sebagai bendahara negara ya, untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dengan mengundurkan diri gitu ya. Jadi memang kembali lagi kebiasaan kita ya di negeri ini, ketika ada permasalahan yang dilakukan itu justru lempar tanggung jawab ya, saling tuding menuding, saya bukan saya kok, tetapi yang si ono gitu. Nah, jadi kebiasaan itu yang sering terjadi di negeri ini, yaitu saling lempar tanggung jawab ya, bukan malah yang sebaliknya yang lebih bijak, yaitu kebiasaan mundur gitu ya. Jadi kalau di sini kebiasaannya lempar tanggung jawab, kalau di luar ya, masyarakat yang lebih tertib disiplin itu di Eropa, itu kebiasaan mereka adalah mundur. Bahkan jangan jauh-jauh, di Vietnam misalnya ya, Presiden Vietnam itu Nguyen Xuan Phuc Januari yang lalu terpaksa harus mundur ya, karena dan ini inisiatif dirinya gitu ya, karena melihat orang-orang pemerintahnya yang korupsi, dan terpaksa mundur gitu ya. Dan ini adalah hal yang harus diacungi jempol gitu ya, dan menjadi hal yang bisa dijadikan contoh gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang diklarifikasikan oleh Sri Mulyani ya, terkait dengan penyikapan pejabat Kemenku itu hanya diproses dengan undang-undang ASN ya, ini jauh sekali dari memberikan sanksi dengan tegas gitu ya. Harusnya ketika melakukan yang namanya cuci uang atau TPPU atau money laundering ya, harusnya juga dikenakan sanksi hukum pidana, yaitu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Dan hukumannya nggak main-main ya, 10 tahun ya, dan kalau nggak salah sampai maksimal 20 tahun. Jadi kalau kita hanya merujuk mengenakan undang-undang ASN ya selesai ya, mereka tidak akan jerah, dan cenderung akan melihat ya, kalau misalnya ya hukumannya hanya ini, suatu saat akan ada pengulangan terhadap tindak pidana TPPU, tindak pidana pencucian uang atau money laundering gitu ya. Bayangkan ya, jadi sebenarnya yang merusak negara ini ya korupsi, termasuk juga TPPU. Jadi bukan radikal-radikal gitu ya. Radikal-radikal itu abstrak ya, yang benar-benar ya menyebabkan uang tidak beredar ya, si kaya makin kaya ya. Ya kita lihat saja gitu ya, hedonisme yang ada dalam pejabat yang berkaitan dengan keuangan, Kemenku, dan juga Ditjen Pajak itu luar biasa. Mereka bisa enak-enakan liburan ke luar negeri dengan memakai uang yang belum diketahui halal dan haramnya ya, perolehannya. Sedangkan ya mayoritas masyarakat kita itu masih hidup dalam kesulitan gitu ya. Mereka masih susah makan ya, susah untuk mendapatkan penghasilan ya, terutama pada UMKM. Jangan hal itu, makan juga susah gitu ya. Jadi memang kondisi negara ini memang parah gitu ya, dan kita memang tidak sedang baik-baik saja. Dan inilah ya kondisi ketika sistem ini
memakai sistem kapitalis, ya, demokrasi sekuler buatan manusia yang tidak akan bisa menyejahterakan manusia, ya. Karena sistem ini kalau kita pertahankan, ya, diyakini pasti akan ada pengulangan, ya. Pertama, sudah mempropagandakan hedonisme. Yang kedua, ya, untuk tindak pidana ini, ya, TPPU dan juga korupsi, hukumannya ringan banget gitu, ya. Maka wajar jika patut diduga ke depan, ya, akan terjadi, ya, pengulangan karena orang melihat hukumannya sangat ringan dan tidak bisa memberikan efek jerah gitu, ya. Dan saatnya gitu, ya, harusnya kita berpikir untuk memikirkan, ya, sistem apa yang paling pas untuk mengatur manusia, ya, termasuk juga sistem yang bisa membentuk manusia-manusia itu lebih bertakwa gitu, ya, apalagi kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang melakukan TPPU, korupsi, ya, apakah mereka tidak akan berpikir gitu, ya, bahwasanya semua harta yang diperoleh itu pasti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir, ya, yaitu akhirat kelak. Itu pasti akan ngeri gitu, ya. Dan ini adalah tidak akan tercipta, ya, suatu ekosistem yang baik kalau sistemnya masih saat ini, ya. Kalau sistem buatan manusia ya seperti ini. Beda ketika sistem itu sistem yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem Islam, ya, yang seharusnya sudah ada. Jadi Islam itu bukan mengatur tentang ibadah saja gitu, ya, sholat, puasa, zakat, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.